University, please. Yes, look, my name is Carlos Aguilar, and I'm the parent of Christian Aguilar, and he has not been answering our calls. I started asking all my friends, have you seen Christian on campus? And all of them like, no, I haven't seen him. And I'm getting, more anxious. The University of Florida student has been missing since Thursday. Still, no sign of the missing teen. Halo semuanya, saya Devi. Hari ini kita akan membahas kasus gila lain yang begitu mengerikan sekaligus membingungkan yang terjadi di Gainesville, Florida, Amerika Serikat pada tahun 2012 silam. Tetapi sebelumnya, saya ingatkan kembali bahwa kisah yang ada dalam video ini adalah berdasarkan kisah nyata, bukan film. Jadi, langsung saja, mari kita bahas. Christian Aguilar, yang berusia 18 tahun, adalah mahasiswa baru di Universitas Florida. Dia adalah seorang pemuda berbakat dan memperoleh beasiswa ke universitas untuk mempelajari teknik biomedis. Saudaranya menggambarkan dia sebagai orang yang pendiam dan pemalu. Dia juga mengatakan, perlu waktu untuk dia membuka diri kepada orang lain, tetapi ketika dia melakukannya, dia sangat lucu dan menawan dengan banyak karisma. Saat di universitas dan tinggal di Gainesville, dia dan teman lamanya, Erica Freeman, yang dikenal sejak sekolah dulu, menjadi semakin dekat. Ayah Christian, Carlos, mengatakan dia belum pernah melihat putranya begitu bahagia seperti ketika dia berkencan dengannya. Erica menggambarkan mereka sebagai belahan jiwa dan percaya bahwa suatu hari nanti mereka akan menikah. Pada tanggal 20 September tahun 2012 tampaknya akan dimulai seperti hari lainnya. Seperti biasa, segera setelah Erica menyelesaikan kelasnya, dia mengirimi Christian pesan teks untuk mengatur pertemuan. Pada saat ini mereka telah berkencan sementara, tetapi hubungan mereka semakin berkembang dan mereka menghabiskan setiap hari selalu bersama. Hari itu tidak seperti biasa. Christian tidak merespon pesan singkatnya. Erica menjadi sedikit khawatir, mengatakan pada dirinya sendiri dia pasti sibuk dengan sesuatu. Dia kembali ke apartemennya sendirian, namun beberapa jam sudah berlalu dan meskipun banyak panggilan dan SMS, Erica masih tidak tahu di mana dia berada. Dia sekarang tahu ada sesuatu yang salah, lalu dia berjalan ke kamar asramanya untuk bertanya kepada teman sekamarnya apakah dia telah melihatnya. Berjam-jam berlalu tanpa kabar dari Christian dan tepat setelah jam 4 pagi, Erica menelepon teman masa kecil Christian, Pedro Bravo. Mereka pergi berbelanja sehari sebelumnya, tetapi Pedro mengatakan mereka telah berpisah di sore hari dan dia belum mendengar kabar darinya sejak itu. Panik dan khawatir dia memutuskan untuk menelepon ayah Christian, Carlos, sekitar 2 kilo jauhnya dari Miami, berdoa agar dia mungkin mendengar kabar dari putranya, tetapi Carlos juga tidak mengetahui kabar putranya, dan hal demikian bukanlah kebiasaan Christian. Dia dan ibu Christian, Claudia, menghubungi universitas dan segera berangkat ke Gainesville, Florida. Di universitas, mereka sepertinya tidak banyak membantu karena minimnya informasi. Jam 10 pagi keesokan harinya, tanggal 21 September, Erica dan Pedro bertemu dengan petugas Timothy Peck dari Departemen Kepolisian Universitas Florida untuk melaporkan Christian sebagai orang hilang. Christian, Erica, dan Pedro sudah saling kenal sejak masuk Akademi Doral bersama. Pedro dan Erica sebelumnya adalah sepasang kekasih sebelum akhirnya berpisah tepat di saat mereka lulus SMA. Dia telah mengakhiri hubungan sesaat sebelum masuk perguruan tinggi. Mereka kuliah di universitas yang berbeda. Tetapi, meskipun Pedro kesal dengan perpisahan itu, dia segera pindah ke Gainesville, dan tampaknya mereka bertiga pada akhirnya kembali di sekolah yang sama. Christian dan Erica belum memberitahu Pedro tentang hubungan mereka, dan menunggu saat yang tepat untuk itu. Polisi sadar bahwa Christian mungkin menderita depresi, dan ini semakin memberikan sinyal bahwa mungkin Christian telah berusaha melukai dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga petugas pergi ke apartemennya. Di sana, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa, tidak ada sesuatu pun yang tidak pada tempatnya, dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Pedro dan Erika, keduanya diwawancarai secara terpisah. Pedro mengatakan bahwa sehari sebelumnya, dia dan Christian meninggalkan kampus dengan mobilnya. Christian mendapat vaksinasi flu, lalu mereka pergi ke toko Best Buy untuk membeli CD dan makan siang. Itu seperti pertemuan biasa sebagai teman lama. Singkat cerita menurut Pedro, saat perjalanan pulang, di mobil, mereka berdua terlibat pertengkaran verbal. Oleh karenanya, Pedro menurunkan Christian di jalan dan pulang ke rumah sendirian. Merasa bersalah atas pertengkaran itu, dia berusaha meneleponnya tetapi tidak berhasil dan dia belum mendengar kabar darinya sejak itu. Dia tidak menjawab teleponnya, jadi dia tidak tahu di mana dia berada. Pedro tidak mengenal Gainesville dengan baik karena baru saja mendaftar kuliah di sana, dan dia tidak dapat mengingat nama jalannya. Jadi dia mencoba menggambarkan lokasinya sebaik mungkin. Menurut polisi, Pedro cukup terkenal karena kejahatannya dan terlibat obat-obatan terlarang seperti narkoba, dan polisi mulai khawatir bahwa sesuatu telah terjadi pada Christian. Di sana polisi memeriksa kamera CCTV dari swalayan Best Buy dan dengan cepat mendapatkan rekaman mereka berdua. Seperti yang dikatakan Pedro, pada tanggal 20 September sekitar jam 3 sore, menunjukkan mereka berdua minum kopi sambil berjalan-jalan di toko dan mengobrol satu sama lain, tetapi setelah ini tidak ada yang mencurigakan. Ratusan kamera dari seluruh lingkungan tempat Pedro melintas masih diperiksa selama berhari-hari. Rekaman dari kamera toko bisnis lokal dan rumah-rumah sedang diperiksa dan disisir untuk mendapatkan kejelasan, tetapi hasilnya nihil. Relawan keluarga Christian dan Departemen Kepolisian di Florida sekarang sedang berusaha mencari Christian. Sebuah kamera dari tempat cuci mobil setempat menangkap seseorang yang tampaknya menarik, tapi itu bukan Christian, itu adalah Pedro. Pedro telah mengatakan kepada polisi bahwa dia meninggalkan Christian di pinggir jalan dan langsung pulang ke rumah. Tetapi kamera dari luar tempat cuci mobil menangkapnya pada jam 2 pagi. Polisi sedang mencari pencerahan dan membutuhkan Pedro untuk menjelaskan. Pedro tiba-tiba menambahkan lebih banyak ke dalam ceritanya. Meskipun Erika dan Christian mengira mereka merahasiakan hubungan mereka, Pedro mengatakan kepada polisi bahwa dia baru-baru ini mengetahui bahwa pasangan itu berkencan, dan ini mengakibatkan perkelahian fisik di antara mereka. Setelah mengetahui bahwa mantan pacar dan teman baiknya sekarang berkencan, itu membuatnya kesal. Pedro mengatakan bahwa dia memukul wajah Christian menyebabkan hidungnya berdarah di seluruh mobil. Dia mengatakan bahwa setelah mereka bertengkar sebentar, dia menendangnya keluar dari mobil dan meninggalkannya di pinggir jalan hampir tidak sadarkan diri dan lalu pergi. Dari kejadian ini, pada tanggal 24 September tahun 2012 Pedro ditahan karena membiarkan Christian dalam kesakitan dan bukannya menghubungi para medis. Ini juga memberi petugas lebih banyak waktu untuk menyelidiki klaim Pedro karena ceritanya tidak meyakinkan. Kamera CCTV masih tidak mengetahui lokasi Christian setelah Pedro meninggalkannya, tetapi satu hal yang pasti bahwa orang terakhir yang diketahui bersamanya adalah Pedro. Noda darah di mobil Pedro dan rekaman saat dia mencuci kendaraannya pada jam 2 pagi, polisi sedang menyelidikinya. Petugas memperoleh surat perintah untuk menggeledah apartemennya. Apa yang mereka temukan benar-benar mengejutkan. Mereka menemukan slip tanda terima tertanggal beberapa hari sebelum Christian terakhir terlihat. Menindaklanjuti tanggal dan waktu pada tanda terima itu, kamera CCTV telah menangkap video Pedro. Dia terlihat membeli sekop, lakban, dan obat tidur. Marks day 8 in the search for missing University of Florida student Christian Aguilar. Find a missing University of Florida student is growing more intense. At least 100 people have joined the search party. Where is Christian Aguilar? Authorities say the missing 18-year-old University of Florida student was last spotted at a Best Buy in Gainesville. Ditemukan juga di apartemen Pedro ransel Christian. Meskipun mereka belum menemukan Christian, mereka tahu bahwa dia sudah tidak hidup lagi dan status sekarang adalah penyelidikan pembunuhan. Semua bukti mengarah pada Pedro. Pedro Bravo kemudian ditangkap karena diduga membunuh Christian. Pedro Bravo ditangkap sebagai orang yang bertanggung jawab dalam kasus hilangnya mahasiswa baru Christian Aguilar. Kini, Pedro telah didakwa melakukan pembunuhan. Namun sejauh ini tidak ada mayat yang ditemukan.
Tetapi pada akhirnya, setelah 3 minggu pencarian, di daerah rawa sekitar 90 kilo dari Gainesville, pemburu lokal menemukan sisa-sisa manusia terkubur dalam kuburan yang dangkal. Dari catatan gigi dipastikan bahwa jenazah itu adalah milik Christian Aguilar. Otopsi memastikan bahwa dia telah dicekik dan pergelangan kaki serta pergelangan tangannya diikat dengan lakban. Pedro Bravo masih diselidiki atas pembunuhan tersebut. Tetapi bagaimana dan mengapa kejadian gila ini bisa terjadi, kita perlu flashback ke belakang. Semuanya dimulai bertahun-tahun yang lalu, ketika Pedro Bravo memiliki obsesi berbahaya dengan mantan pacarnya, Erica Freeman. Pedro terpaku pada Erica dan ketika Erica putus dengannya, dia menghabiskan beberapa bulan berikutnya berusaha untuk mendapatkannya kembali. Ketika dia tahu bahwa dia telah move on, dia membuat rencana untuk menghabisi Christian. Erica dan Pedro mulai berkencan saat di sekolah menengah atas tahun kedua. Meskipun pada awalnya segalanya tampak berjalan baik, Erica menjadi tidak bahagia dan memutuskan dia harus mengakhiri hubungan. Dia sudah mencoba putus beberapa kali tapi Pedro memperingatkannya bahwa segalanya tidak akan pernah sama jika dia meninggalkannya. Karena takut, Erica setuju untuk tetap berhubungan. Namun karena dia dan Pedro membuat rencana untuk pergi ke perguruan tinggi yang berbeda, Erica merasa bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri hubungan dan berpisah. Erica mendaftar di Santa Fe Community College di Gainesville. Dia dan Christian bertemu satu sama lain dan percintaan dengan cepat berkembang. Tetapi hanya beberapa bulan setelah mereka berada di Gainesville, Pedro muncul di sana juga. Pedro awalnya akan meneruskan ke Universitas Internasional Florida, ratusan kilo jauhnya. Tetapi entah mengapa dia memutuskan untuk pindah ke Santa Fe Community College untuk mencoba dan berusaha kembali bersama Erica. Tetapi Erica dan Christian sekarang berkencan dan sangat bahagia bersama. Pedro bertanya kepada Erica beberapa kali apakah dia dan Christian berpacaran, tetapi Erica mengatakan mereka berdua hanya berteman. Pasangan itu sadar akan keadaan pikiran Pedro, karena dia jelas-jelas masih dalam kondisi mental yang buruk. Tetapi kenyataannya, Pedro sudah tahu hubungan mereka, dan dia menjadi sangat gila dan marah karenanya. Barang lain yang ditemukan dari penggeledahan di apartemen Pedro adalah lembaran jurnal yang menunjukkan sejauh mana pikiran dan perasaan obsesifnya yang sudah parah. Pedro sudah sangat tergila-gila pada Erica dan akan melakukan apapun untuk bersama lagi. Halaman-halaman yang tak ada habisnya beserta gambar puisi, kutipan dan lirik surat cinta untuk Erica, dan ancaman terhadap Christian memenuhi lembaran-lembaran itu. Hal-hal seperti, aku bisa melakukan ini, aku percaya pada diriku sendiri, aku akan melakukannya, aku dapat mendapatkannya kembali, tidak ada yang akan menghentikanku, aku akan pergi ke Gainesville dan mendapatkannya kembali. Pada tanggal 20 September, Pedro menghubungi Christian untuk bertemu dan pergi berbelanja. Pedro memberitahu Christian bahwa dia ingin curhat kepadanya tentang dirinya yang depresi dan keinginannya untuk bunuh diri. Dia ingin membicarakan hubungannya dengan Erica. Christian ragu-ragu untuk pergi, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Merasa aman di tempat parkir Walmart, saat mereka duduk di mobil, Pedro menaklukkan Christian menggunakan obat tidur dalam botol minum soda dan mencekiknya dengan ikat pinggang. Telepon Pedro menunjukkan bahwa dia berada di tempat parkir mobil Walmart selama 2 jam sore itu. Kemudian mengatur ponselnya dalam mode pesawat selama 5 jam dan berkendara ke daerah rawa, di mana dia mencoba menguburnya. Dalam perjalanan pulang, Pedro berhenti untuk membeli makanan di McDonald's, dan kemudian pergi untuk membersihkan kotoran dari mobilnya. Ahli forensik berhasil menemukan sisa tanah di bagian bawah mobilnya, sama dengan tanah yang ada di sekop dan jenazah korban. Pada bulan Agustus tahun 2014, hampir 2 tahun sejak jenazah Christian ditemukan, persidangan Pedro Bravo dimulai. Tetapi dia mengajukan pengakuan tidak bersalah. Mantan teman satu sel Pedro, Michelangelo, bersaksi bahwa Pedro telah mengaku kepadanya bahwa dia membutuhkan waktu 13 menit untuk menghabisi Christian, dan dia awalnya memiliki beberapa rencana tentang bagaimana dia akan melakukan pembunuhan itu. Michael juga mengarahkan petugas ke tempat Pedro, memberitahunya bahwa dia menyembunyikan sekop itu di bawah kayu di kompleks apartemennya. Bahkan Michael juga mengatakan bahwa Pedro juga sangat ingin menggorok leher Christian. Try to poison him with a mixture of sleeping pills and pesticide and mixed with soda or something, like I guess soda. And his backup plan was to
have a knife, to cut his throat in case it didn't work. Blood was found in Bravo's SUV, where prosecutors believe he was strangled to death, all in a Walmart parking lot, where Bravo was seen on video buying a shovel. After he had got back in the driver's seat and he was, I guess riding around to dispose of the body, that it was making a sound like, and that's the reason that he held on to the driving strap while he was riding around, because it freaked him out. Di mimbar, Pedro mengatakan hal-hal yang pada dasarnya dia membantah semua tuduhan dan bersikuku bahwa dia tidak bersalah. Tim pembela berargumen bahwa meskipun Pedro bertengkar fisik dengan Christian dan salah meninggalkannya di pinggir jalan, dia tidak membunuhnya. Pedro mengatakan bahwa lakban itu dia gunakan untuk menutup celah di jendela mobilnya, dan sekop tersebut dibeli dengan tujuan untuk menggali kuburnya sendiri setelah dia bunuh diri meminum racun. Pedro mengklaim dia mencoba bunuh diri setelah bertengkar dengan Christian, dengan meminum ramuan obat penghilang rasa sakit dan pestisida. Tetapi dia segera muntah dan mengatakan dia menganggapnya sebagai tanda dari Tuhan, bahwa ini bukan waktunya untuk pergi. Kedengarannya agak sedikit konyol pembelaan yang Pedro lakukan. Tetapi bukti terhadap Pedro terlalu kuat. DNA dan bukti forensik, rekaman CCTV, jurnalnya, pola dan perilaku obsesif dia sangat mengganggu. Juri hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk mempertimbangkan keputusan apa yang akan diambil. Hakim pada akhirnya memutuskan Pedro Bravo dalam kasus ini terdakwa bersalah atas kejahatan pembunuhan tingkat pertama. Pedro Bravo dihukum karena pembunuhan tingkat pertama, meracun obat di minuman, merusak bukti kejahatan, memberikan informasi palsu kepada pihak berwenang, dan pengangkutan jenazah manusia yang tidak tepat. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Pedro Bravo tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Meskipun dia tidak bunuh diri, atau memang tidak punya nyali, Pedro memang menulis catatan bunuh diri di penjara yang ditemukan oleh penjaga penjara. Kutipan dari catatan itu berbunyi, "Aku adalah monster karena menyakiti Chris." Selama persidangan, Pedro terus berusaha menghubungi keluarga Aguilar dan Erika, tetapi mereka memohon kepada hakim untuk membantu mencegah Pedro menghubungi keluarga Christian ataupun Erika lagi. Keluarga Aguilar merasa lega dan puas dengan putusan hakim. Carlos mengatakan bahwa kenyataannya, putusan tersebut tidak akan mengembalikan anak saya, tetapi Pedro harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Pemakaman Christian Aguilar diadakan di Miami. Acara itu terbuka untuk umum. Seorang pemuda yang baik hati dan penuh kasih dengan kehidupan yang penuh dengan harapan, pergi begitu singkatnya. Erika Freeman mengatakan tentang Christian, dia orang yang baik, sangat baik dan penyayang. Aku selalu merasa ketika aku mendeskripsikannya, aku tidak pernah cukup mendeskripsikannya, kamu harus bertemu dengannya. Demikianlah guys, cerita menarik cinta segitiga yang harus berakhir tragis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi apabila ada sinyal tanda merah, kita harus lebih peka dan waspada. Semoga kita bisa menjaga diri dan terhindar dari sifat-sifat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Bye-bye.